Ini menjadi penting karena tujuan dari review adalah supaya kita bisa memahami apa yang ada dalam jurnal, kemudian kita ungkapkan dengan pemahaman kita sendiri. Oke teman-teman semua, ini adalah contoh jurnal yang akan saya review. Jurnal ini dapat teman-teman temukan di Google. Nah, di sini terserah teman-teman mau mereview jurnal sesuai apa yang teman-teman inginkan atau sesuai tugas yang diberikan oleh dosen teman-teman semua. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa, kita menuliskan topik atau judul dari proses pereviewan ini. Contohnya di sini saya menulis contoh review jurnal. Kemudian kita membuat tabel. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam meletakkan variabel-variabel yang ada dalam jurnal. Jadi tabel ini memuat mulai dari variabel pertama itu judul sampai dengan kelebihan dan kekurangannya. Baik, pertama untuk judul teman-teman. Jadi jurnal ini berjudul Sistem Informasi Geografis Pemetaan Suara Pemilu Kada berbasis open source di Kabupaten Jombang. Nah, di sebelahnya jurnal ini teman-teman bisa lihat judul yang ada, teman-teman masukkan dalam tabel yang sudah dibuat. Nah, kemudian yang variabel yang kedua adalah nama dari jurnal ini. Jadi teman-teman bisa lihat nama dari jurnal ini adalah Jurnal Ilmiah Edutik. Nah, langkah selanjutnya teman-teman ketik lagi atau masukkan pada tabel yang sudah tersedia. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmiah Edutik. Kemudian variabel yang ketiga yaitu volume dan halaman. Nah, terlihat di sini teman-teman volumenya adalah volume 1. Kemudian halamannya teman-teman bisa lihat pada halaman yang ada dalam jurnal ini. Contoh di sini jurnalnya mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 12. Jadi teman-teman dapat isikan pada tabel volume dan halaman. Volumenya tulis volume 1. Kemudian untuk halamannya mulai dari halaman 1 sampai dengan 12. Kemudian untuk variabel berikutnya yaitu tahun. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tahun dari publikasi jurnal ini yaitu tepat pada tahun 2014. Teman-teman masukkan lagi pada tabelnya. Nah, kemudian variabel berikutnya yaitu penulis. Teman-teman bisa lihat pada jurnal ini kira-kira penulisnya siapa. Nah, untuk jurnal ini sendiri penulisnya adalah M. Kirom. Teman-teman masukkan lagi pada tabel. Nah, kemudian reviewer. Reviewer ini adalah orang yang melakukan review, yang saya sendiri Samarkan di Nurlete. Tanggal reviewer 2 November 2020. Kemudian variabel berikutnya yaitu latar belakang. Nah, latar belakang ini teman-teman bisa baca di abstrak atau bisa baca di pendahuluan dari jurnal tersebut. Untuk latar belakang sendiri teman-teman harus lebih jeli dan membaca secara detail apa yang menjadi latar belakang dari jurnal yang teman-teman review. Misalnya, latar belakang dalam jurnal ini adalah
pada abstrak kalimat pertama. Misalnya, pemilihan umum atau pemilu merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Hasil pemilihan umum hanya dapat dilihat di tempat pemungutan suara, dan data yang diberikan belum dapat memberikan informasi secara maksimal, serta pengelolaan beberapa data masih konvensional. Nah, ini merupakan contoh latar belakang dari jurnal yang ada. Teman-teman bisa lebih detail lagi pada saat proses pereviewan, bisa baca lebih mendalam, bisa dibaca dengan cara jelas, sehingga latar belakang yang teman-teman masukkan tidak bias dari latar belakang yang sebetulnya sudah ada dalam jurnal tersebut. Nah, ini adalah contoh latar belakangnya. Kemudian ada variabel berikutnya, yaitu permasalahan. Nah, permasalahan ini teman-teman, kadang permasalahan yang termuat dalam jurnal tidak disertakan dalam kalimat yang memuat masalah, namun disisipkan kalimat yang mencerminkan bahwa terdapat permasalahan dalam jurnal ini. Jadi teman-teman sekali lagi harus jeli dan lebih detail dalam membaca jurnal yang ingin teman-teman review. Contoh di sini, permasalahan yang ditemukan adalah hasil perhitungan pemilihan umum kepala daerah dalam kurung pemilihan bupati hanya dapat dilihat pada saat perhitungan suara di tempat pemungutan suara, atau dalam kurung TPS, atau perhitungan cepat dalam kurung quick count. Nah, ini merupakan contoh permasalahan yang ditemukan dalam jurnal ini. Kemudian ada variabel berikutnya, yaitu tujuan penelitian. Sekali lagi teman-teman, biasanya dalam jurnal ada beberapa penulis yang secara jelas menuliskan tujuan dari penelitian tersebut. Namun ada juga yang dengan pemahaman umum mencerminkan bahwa tujuan tersebut ada dalam jurnal. Contoh di sini, teman-teman. Tujuan dari penelitian ini adalah ditemukan di sini memberikan informasi suara pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Jombang dengan menggunakan sistem informasi geografis atau SIG berbasis open source. Nah, ini merupakan tujuan dari penelitian ini. Kemudian variabel selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, pada metode penelitian teman-teman bisa lihat dalam metode penelitian yang terdapat dalam jurnal yang teman-teman review. Misalnya, di sini ditemukan metode penelitian yang digunakan, yaitu dalam melakukan perancangan sistem penulis menggunakan metode waterfall. Dan untuk tahapan dalam pembuatan sistem pemetaan suara pemilu kada, dimulai dari mengumpulkan data tentang hasil suara pemilu kada, kemudian menganalisis data dan merancang sistem informasi geografis,
merancang sistem informasi geografis, kemudian mendigitasi data-data spasial, dan membuat tampilan antarmuka. Nah, ini adalah contoh metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini. Kemudian selanjutnya hasil variabel. Jadi teman-teman bisa baca dari hasil penelitian yang ada dalam jurnal yang ingin teman-teman review. Hasil penelitian bisa lebih sedikit atau bisa juga lebih banyak, tergantung apa yang teman-teman butuhkan dalam hasil penelitian itu. Jika teman-teman ingin memasukkan hasil penelitiannya banyak, yaitu tergantung teman-teman. Contoh di sini hasil penelitiannya adalah dibuat aplikasi yang mampu untuk mendeskripsikan wilayah Kabupaten Jombang dengan menampilkan halaman beranda yang memuat informasi mengenai aplikasi halaman Jombang, ini sepertinya ada pengulangan. Halaman profil Jombang yang menampilkan profil geografis dari wilayah Kabupaten Jombang. Halaman peta desa yang menampilkan mengenai pemilihan umum kepala daerah. Jadi perlu teman-teman perhatikan bahwa dalam hasil penelitian ini teman-teman bisa gunakan bahasa teman-teman sendiri. Artinya apa yang menjadi hasil dalam jurnal ini teman-teman baca, kemudian teman-teman tuliskan dengan pemahaman teman-teman sendiri dalam hasil penelitian ini. Jadi tidak serta-merta meng-copy paste dari hasil penelitian yang ada. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh hasil penelitiannya. Dalam hasil ini telah saya gunakan bahasa sendiri dengan pemahaman sendiri berdasarkan apa yang ada dalam hasil penelitian pada jurnal ini. Ini menjadi penting karena tujuan dari review adalah supaya kita bisa memahami apa yang ada dalam jurnal, kemudian kita ungkapkan dengan pemahaman kita sendiri. Nah, kemudian ada objek penelitian. Objek penelitiannya adalah pemilu kada Kabupaten Jombang, dan variabel berikutnya itu kelebihan jurnal. Nah, di sini yang perlu teman-teman tekankan, teman-teman harus lebih jeli lagi, bisa melihat dari sisi mana kelebihan dari jurnal yang teman-teman review, sehingga itu menjadi suatu bahan informasi untuk teman-teman semua. Oh, ternyata ini loh kelebihan jurnalnya di sini. Nah, contoh kelebihan jurnal dalam jurnal yang saya review ini saya dapatkan, yaitu kelebihan dalam jurnal ini adalah penyajian data yang mendukung serta gambar-gambar yang mendeskripsikan secara jelas hasil yang didapat. Kemudian ada variabel terakhir, yaitu kekurangan dari jurnal. Nah, teman-teman bisa lihat apa yang menjadi kekurangan dari jurnal yang teman-teman review. Contohnya, kekurangan yang saya dapatkan yaitu tidak menjelaskan secara jelas seperti apa proses pemasukan koordinat dari masing-masing desa jika dibuat dalam bentuk peta. Nah, ini adalah contoh kekurangan
yang saya dapat dalam jurnal ini. Nah, demikian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.